Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa kemuliaan Al-Quran untuk kita. Kita terpilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi ummatul Quran. Quran yang abadi, Quran yang suci, dijamin tidak ada celah di dalamnya, tidak ada kesalahan, tidak ada kebatilan. Bahkan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dari bentuk makna, arti, isinya, tulisannya, halam-halamannya, dan semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Termasuk terjaga ahlul Quran. Bukan hanya Al-Quran sendiri yang terjaga, tetapi ahlul Quran pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu lindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Al-Quran, akan dilindungi oleh Allah ahlul Quran dari siksa neraka Jahannam. Artinya, kalau ada seorang ahlul Quran tapi masih berlaku dosa maksiat, dan seandainya dihukum oleh Allah untuk masuk neraka sementara, untuk disucikan dan membersihkan dari dosa dan maksiat, neraka pun tidak akan mampu menghanguskan kulitnya dan tidak akan mampu membakar hatinya, karena isinya Al-Quran. Banyak kelebihan Al-Quran untuk kita. Surah yang paling agung di dalam Al-Quran suratul Fatihah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran ayat Al-Kursi. Suratul Fatihah, kalau boleh saya artikan dialog sama Allah, berdialog dengan Allah. Setiap satu ayat kita baca, Allah jawab kita. Makanya disunnahkan kalau kita baca suratul Fatihah, jangan disambungkan ayatnya. Setiap ayat berhenti. Sebagaimana dijelaskan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW idza qara'a al-Fatihah kana yufassiruha tafsira. Ketika Rasulullah SAW membaca suratul Fatihah, seperti dia mentafsirkan suratul Fatihah, saking pelan-pelan dan bertahap-tahap membaca ayat-ayatnya suratul Fatihah, menunjukkan beradab sama Allah Subhanahu wa taala, kehormatan, karena dia sedang berdialog dengan Allah melalui bacaan suratul Fatihah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis itu hadis qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagikan salat antaraku dan hambaku, kata Allah, menjadi dua bagian. Dan yang dimaksud kata as-salat di hadis ini adalah suratul Fatihah. Ternyata suratul Fatihah memiliki banyak nama. Disebutkan nama di antara lain Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Salah, Asy-Syafiyah, Ar-Raqiyah, Al-Waqiyah, menyembuh segala penyakit, melindungi dari segala bahaya, gangguan, godaan,
Bahkan bisa menjadi ruqyah. Orang yang tidak fahami ruqyah dan sulit mencari orang yang meruqyahi, lebih baik kita ruqyah diri sendiri. Sering orang bertanya, saya tidak faham ayat-ayat ruqyah, cukup dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah sudah mewakili semua ayat-ayat untuk meruqyah diri sendiri. Menjadi rutin dibaca. Boleh jadi wirid. Setiap hari kita baca Al-Fatihah 10 kali, 20 kali, 100 kali, semampu kita. Jadi wirid. Keberkahannya luar biasa. Boleh menjadi doa dalam air minum kita. Setiap mau minum air dalam botol atau gelas, kita baca Al-Fatihah, tiup di dalam air, kemudian minum. Itu menjadi obat. Biasakan anak-anak kita minum air yang sudah dibacakan dalamnya suratul Fatihah. Jangan menunggu kiai, ustaz, habib datang untuk membacakan Al-Fatihah dalam air. Kita sendiri belajar. Baca 3 kali boleh, 1 kali boleh, 7 kali boleh. Habis itu tiup dalam air, boleh 3 kali. Kemudian silahkan minum. Kasih kepada anak-anak kita. Al-Fatihah itu obat. Tidak sah salat seorang kalau tidak baca Al-Fatihah. Artinya kalau kita lagi salat sendiri, munfarid, pas di rakaat yang kedua kita sadar, pas rakaat pertama, aduh saya lupa baca Al-Fatihah, gimana solusinya? Rakaat yang kedua jadi rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama hangus, anggap belum salat. Itu cara Islam. Tidak ada cara aku lupa suratul Fatihah, ya udah aku berhenti, aku ulang. Tidak ada di dalam Islam gitu. Yang ada dalam hukum fikih, rakaat pertama tertinggal suratul Fatihah, rakaat yang kedua dijadikan rakaat pertama. Rakaat yang pertama hangus. Sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Tapi sahwi tidak mencukupi atau menggantikan rukun yang kita tinggalkan. Ada istilah rukun, ada istilah wajib. Kalau tertinggal wajib dalam salat, masih bisa kita laksanakan sujud sahwi, menggantikan yang kita tinggalkan. Contoh, salah satu contoh wajib apa? Apa wajib? Kalau dalam salat wajib, baca Al-Fatihah rukun. Melanjutkan ayat-ayat yang lain, surah pendek, itu wajib. Gimana kalau saya salat zuhur, habis saya baca Al-Fatihah di rakaat pertama, saya langsung ruku'? Berarti apa yang tertinggal? Bacaan ayat kan? Surah pendek tertinggal. Hukum surah pendek sesudah Al-Fatihah wajib di dalam salat fardu, sunnah di dalam salat sunnah. Artinya apa? Kalau saya lakukan salat sunnah, boleh enggak saya hanya baca Al-Fatihah kemudian langsung ruku'? Boleh. Tidak harus baca ayat-ayat yang lain. Itu di salat sunnah. Tapi di salat wajib, rakaat pertama, rakaat yang kedua, Al-Fatihah rukun, dan kewajibannya dilengkapi dengan wajib baca ayat, walaupun 1 ayat. Walaupun 1 ayat, tidak harus 1 surah. 1 ayat kemudian langsung ruku'. Boleh. Amma yatasaalun, Allahu Akbar. 1 ayat. Itu sudah mencukupi melaksanakan yang wajib. Mau lebih banyak lagi ya bebas. Gimana kalau saya lupa habis baca Al-Fatihah pas saya salat wajib di rakaat pertama atau rakaat yang kedua? Kadang-kadang terjadi, namanya kita lagi salat, ada terganggu fikiran, kehilangan khusyuk. Pas habis saya baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, saya ruku'. Pas di dalam ruku', aduh saya belum baca ayat-ayat pendek. Di dalam hukum fikih tidak boleh kita balik. Tidak ada kata mundur dalam salat untuk membacakan baru ruku' lagi, tidak ada. Teruskan salatnya, ruku', sujud sampai mau selesai. Sebelum salam sujud sahwi 2 kali.
Tidak ada istilah sujud sahwi 1 kali, 2 kali sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi 2 kali? Menggantikan yang wajib yang tertinggal. Itu bisa diwakili atau dicukupi dengan sujud sahwi. Zikir dalam ruku', zikir dalam sujud, hukumnya wajib. Walaupun ada berbeda pendapat, wajib apakah 1 kali atau 3 kali. Ada yang berkata 1 kali wajib, selebihnya sunnah. Subhana rabbiyal azim 1 kali, sami'allahu liman hamidah, boleh. Tapi kalau mau wajib dan sunnah, ya 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau seterusnya sampai imam berdiri dari ruku'. Kalau imam ruku'nya panjang, banyak orang yang subhanallahi azim, subhanallahi azim, subhanallahi azim. Kok imam belum bangun dari ruku', belum berdiri? Tak usah fikirin imam, teruskan zikirmu sampai imam berkata sami'allahu liman hamidah. Kalau lama, ya berarti kita bebas lama. Tapi tidak boleh doa dalam ruku'. Dalam ruku' tidak boleh doa. Yang boleh doa di dalam sujud. Dan doa itu bebas. Sering saya memperhatikan orang lebih banyak memilih doa panjang di sujud terakhir. Itu bukan berarti tidak boleh doa di setiap sujud. Sujud pertama boleh enggak saya panjang doa? Boleh. Apalagi kalau lagi salat sendiri. Yang tidak boleh berlama-lama sujud ketika kita makmum. Imam sudah Allahu Akbar, kita masih enak-enak sujud. Kita bangun dari sujud, imam sujud lagi, suka telat. Itu makruh, bahkan bisa disampaikan membatalkan salat kalau sengaja. Udah, kalau makmum ikuti imam. Mau berlama-lama sujud, anda lagi salat sendiri, silahkan sampai hari kiamat sujud, tak apa-apa, tak masalah, bebas. Banyak orang yang suka kalau pas lagi makmum enak sujud lama sampai tertinggal imamnya. Tapi pas lagi sendirian malas lama-lama sujud. Jadi kebalik. Tapi kalau yang tertinggal rukun itu tidak mencukupi atau tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, tetap harus melaksanakan rukun tersebut. Contoh, rakaat pertama habis saya baca Al-Fatihah, baca surah pendek, kemudian langsung Allahu Akbar, tambah saya sadar saya sujud. Terjadi enggak? Ada yang sujud tambah ruku'. Pas dia di sujud, aduh saya belum ruku'. Gimana solusinya dalam fikih? Teruskan salatnya, pas berdiri di rakaat yang kedua, hangus rakaat yang pertama, rakaat yang kedua dijadikan rakaat pertama. Kalau dari segi hitungan pasti ada tambahan rakaat kan? Dianggap ada tambahan rakaat, walaupun ada yang tertinggal di dalamnya satu rukun. Itulah yang ditutupi dan diampuni Allah kesalahan tersebut dengan sujud sahwi. Faham? Berarti intinya sujud sahwi tidak mencukupkan atau menggantikan rukun yang tertinggal, tapi dia boleh menjadi pengganti dengan wajib yang kita tinggalkan. Kalau hal-hal sunnah di dalam salat, kalau kita tinggalkan sunnah, ya tidak apa-apa, tidak perlu diganti sujud sahwi. Contoh sunnah apa? Contoh habis tahiyat, kan ada salawat. Habis tahiyat ada salawat. Habis salawat ada apa? Bebas doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihil dajjal. Itu namanya sunnah, doa tambahan. Ya muqallibal qulub, boleh. Doa untuk anak-anak kita. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li min 'indika maghfiratan warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada salah satu doa yang sangat indah.
sampai dikagumi oleh Rasulullah SAW ketika mendengar seorang sahabat sebelum salam membaca doa tersebut, sampai kata Rasulullah SAW, qad ghufiralah, qad ghufiralah, qad ghufiralah, sudah diampuni Allah, sudah diampuni Allah, sudah diampuni Allah, sampai 3 kali dibaca doa tersebut. Ini diriwayatkan Imam Abi Daud. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah al-wahidul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Sudah hafal belum? Saya ulang lagi ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Itu dibacakan sebelum salam, habis tahiyat sebelum salam. Kata Rasulullah, diampuni Allah, diampuni Allah, diampuni Allah, sampai 3 kali. Kalau sudah hafal qulhu masih bisa hafal doa ini. Hafal qulhu kan? Alhamdulillah hafal. Kan isinya sama dengan isi surat Al-Ikhlas. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Ini sudah sampai di sini ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Itu sunnah. Atau doa-doa yang lain kalau kita hafal, apapun doa bebas. Bahkan ada yang membolehkan dalam berdoa, sebagaimana kata guru saya Syekh Salih Al-Maghamsi, untuk boleh kita membaca doa walaupun dalam bahasa sendiri, di dalam sujud maupun di ujung tahiyat, bebas kita berdoa. Tapi saya memilih dan mendorong jamaah, hafallah doa bahasa Arab sama artinya, supaya kita bisa merasakan makna doa dalam bahasa Arab. Kalau kita sama sekali kesulitan menghafal, berarti kita bisa berdoa walaupun dalam bahasa sendiri. Karena hal-hal yang sunnah itu boleh dibacakan dalam bahasa sendiri. Doa di dalam sujud, doa ketika habis tahiyat, tapi tidak boleh tahiyat atau salawat diganti dengan bahasa sendiri. Tahiyatu tayyibatu, apa ya bahasa Indonesianya? Tak boleh diganti dalam bahasa Indonesia. Atau baca Al-Fatihah tapi dalam bahasa Indonesia. Segala puji bagimu ya Allah, Rabb semesta alam, amin, amin. Bahasa Indonesia amin, amin ya juga, amin. Itu tak boleh. Jadi hal yang wajib, hal yang rukun tidak boleh diganti dengan bahasa sendiri. Kalau hal yang sunnah seperti doa-doa di dalam sujud atau di ujung tahiyat sebelum salam, tidak apa-apa. Ada ulama membolehkan. Walaupun saya memilih lebih baik utamakan yang dalam bahasa Arab. Al-Fatihah sebagai obat menyembuhkan penyakit kita. Ada yang merasa gesak di hati, merasa stres kepalanya, boleh taruh tangan yang kanan di atas kepala dan baca Al-Fatihah. Di atas dada kita baca Al-Fatihah. Itu sungguh subhanallah. Al-Quran sebenarnya seluruh Al-Quran, seluruh isi Al-Quran itu obat. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Sungguh Al-Quran itu petunjuk dan obat, menyembuhkan penyakit bagi orang-orang yang beriman. Berarti Al-Quran menyembuh penyakit hanya berlaku bagi orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak berlaku. Dan banyak hadis yang menunjukkan Al-Fatihah itu sebagai ruqyah,
Sebagaimana hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an ketika menobati seorang kepala kampung yang sambat sakit, kemudian dibacakan Al-Fatihah, kemudian faka'annama nashita min iqal, sampai dia sembuh seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Dan mereka mencerita ketika mereka pulang ke Madinah bertemu Rasulullah SAW, mereka mencerita apa yang terjadi bersama orang kampung. Di antaranya kepala kampung yang sedang sakit, dibacakan Al-Fatihah, dia sembuh. Rasulullah SAW bersabda, wa ma yudrika annaha ruqyah, dari mana wahai Abu Musa kamu tahu itu ruqyah? Itu menunjukkan Rasul setuju dengan perilaku Abu Musa al-Ash'ari. Kembali kepada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis yang qudsi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain, aku telah membagikan salat antaraku dan hambaku. Ini Allah yang sedang bicara di hadis qudsi itu. Berarti salah satu nama suratul Fatihah as-salah namanya. Kenapa dinamakan as-salah? Karena tidak sah salat kita tanpa suratul Fatihah. Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain, aku telah membagikan salat itu antaraku dan hambaku dua bagian. Fa idza qara'a abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani abdi, ketika hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah, Allah jawab. Cuba bayangkan jemaah sekalian, setiap satu ayat dari suratul Fatihah kita baca, Allah jawab kita. Makanya layaknya adab yang sempurna, jangan sambungkan suratul Fatihah. Allah jawab, kita hayati jawaban Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Malik yaumiddin, qala Allah athna alayya abdi, hambaku telah memuliakanku. Allah jawab setiap ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab, ini antaraku dan hambaku. Na'budu itu Allah, nasta'in kami memohon pertolongan kepada Allah. Berarti ada dua bagian. Ini antaraku dan hambaku kata Allah. Ini ada bagian untukku, ada bagian untuk hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan terpilih kata nasta'in memang sangat pas. Kenapa tidak terpilih iyyaka na'budu wa iyyaka natawakkal? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasbir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nu'min. Kenapa terpilih kata nasta'in? Karena kita tidak mampu menyempurnakan ibadah sebagai hak Allah tanpa pertolongan dari Allah. Berarti cocok kata nasta'in. Imam Ibnul Qayyim membuat satu buku gara-gara kalimat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukunya 2 jilid, lebih dari 400 halaman, hanya membahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Madarijus Salikin fi manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah ada dalam bahasa Indonesia. Atau silahkan kalau keberatan membeli bukunya, mungkin mahal, bisa anda download di Google, Syekh Google. Buka nama bukunya Madarijus Salikin fi manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selain buku ini yang sangat bagus yang dimiliki oleh Imam Ibnul Qayyim, buku yang kedua adalah Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Kata guru saya, fantasnya dan layaknya setiap orang muslim menyimpan buku ini di samping tidurnya, di tempat tidurnya. Sebelum mau tidur, baca walaupun 1 halaman dari buku itu.
Kenapa? Karena buku Zadul Ma'ad termasuk buku yang terbagus membahas ibadah-ibadah dan sehari-hari Nabi Muhammad. Dan kita bisa terapkan setiap hari. Ini baca amalannya apa, ini baca amalannya apa. Gimana tidurnya Rasul, gimana ibadahnya Rasul, gimana zikirnya Rasul, gimana makanannya Rasul, gimana perginya dan jalannya Rasul. Itu semua dibahas dalam buku itu, Zadul Ma'ad. Silakan buka di Google juga. Banyak Syekh Google hebat itu, semua ada. Karya Imam Ibnul Qayyim. Kalau anda bisa beli dua buku ini atau bisa download di internet, itu sangat bagus. Sudah ada dalam bahasa Indonesia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang hambaku minta aku berikan. Coba gimana jawaban Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antaraku dan hambaku, apapun hambaku meminta aku berikan. Habis itu apa yang diminta oleh hamba? Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tetap Allah masih jawab, ini untuk hambaku. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Allah jawab, ini untuk hambaku. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini untuk hambaku. Artinya Allah kabulkan doanya, karena ini doa. Makanya kita tutupi amin. Apa arti amin? Allahumma stajib, ya Allah mohon diterima. Itu makna amin. Mohon ya Allah, terima permohonan kami. Allah menjawab, ini untuk hambaku. Artinya Allah jawab dan kabulkan doa kita. Makanya ketika kita baca Al-Fatihah, kita merasakan berdialog dengan Allah. Dan suratul Fatihah, dua macam doa ada di dalamnya. Ada dua macam doa. Doa ibadah dan doa masalah. Bukan masalah ya, masalah. Doa ibadah dan doa masalah. Apa beda doa ibadah sama doa masalah? Ini ada dua macam doa, dan dua-duanya ada di dalam suratul Fatihah. Doa ibadah yang isinya memuji Allah tanpa meminta. Doa ibadah memuji Allah tanpa meminta, tidak ada permintaan. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa permintaannya? Tidak ada. Cuman artinya apa? Memuji Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Dan tidak ada kata yang terindah daripada kata alhamdu, karena alhamdu sudah mewakili semua segala pujian. Artinya jemaah sekalian, kalau ada di antara kita yang tidak faham cara yang terbaik memuji Allah, tidak hafal kata-kata yang panjang dan indah, tidak hafal asmaul husna, aku ingin memuji Allah, cukup satu kata, alhamdulillahi rabbil alamin.